Jadi ini sih Bang, aku sih tetap sama yang pertanyaan tadi sih masalah PPN ini ya. Betul PPN disahkan itu kan tahun 2022. Nah di situ juga ada ininya statementnya kalau tahun 2025 itu PPN itu akan naik 12%. Yang aku pertanyakan, yang merancang RUU ini tuh presiden sama DPR atau presiden aja atau gimana Bang? Oke, sesuai dengan konstitusi negara kita, yang berhak untuk membuat undang-undang atau open legal policy ini adalah legislatif dan presiden. Untuk kenaikan pajak ini, ya pengusulnya adalah pemerintah. Pemerintah membuat rancangan undang-undang dan diserahkan untuk mendapat pengesahan oleh legislatif. Legislatif nanti akan melakukan RDP, rapat dengan pendapat, untuk mengesahkan rancangan undang-undang itu sendiri. Ya, jadi usulan itu berasal dari pemerintah, pengesahannya dilakukan oleh legislatif. Seperti itu, Mbak Novi. Oh baik Pak, baik Bang. Nah ini kan ada juga nih tadi yang nih si Ian ini kan bilang yang sahkan Caimin, yang ketuk palu Caimin, kata dia kan gitu. Nah itu tanggapannya gimana tuh Bang? Oke, dalam di legislatif itu bekerja secara konstitusi kita adalah secara kolektif kolegial. Artinya mereka mengesahkan secara bersama-sama. Kalau ada yang menuduh Caimin, ya betul yang menuduh Caimin, tetapi Caimin tidak bisa mengesahkan. Kenapa? Karena pengesahan itu hanyalah administratif saja. Pembahasan itu sudah dilakukan oleh pemerintah dan semua anggota DPR karena sifatnya adalah kolektif kolegial. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau menyalahkan siapa yang disalahkan kenaikan pajak ini, ya pemerintah, karena yang mengajukan undang-undang ini adalah pemerintah. Dan kita masih ingat koalisi di DPR, koalisi terbesar saat itu adalah koalisi pemerintah yang menguasai hampir 78% anggota legislatif. Karena saat itu di tahun 2022 yang oposisi Partai Demokrat dan Partai PKS gitu Mbak. Oh iya, Bang satu lagi nih Bang, misalkan nih Mbak Min mungkin sinyalnya sebentar. Bang Min mungkin sinyalnya nih, kayak sinyalnya saya nggak menurunkan mungkin sinyalnya. Silakan Mbak Novi dilanjut. Oh iya, Bang ini mau tanya lagi nih. Berarti undang-undang perpajakan ini tuh kan pemerintah yang mengajukan ke DPR. Lalu disahkan oleh DPR kan, karena di dalam DPR itu koalisinya 70% di sana gitu. Otomatis kan harus mematuhi apa kata pemerintah. Betul nggak sih Bang kayak begitu? Betul, betul. Oke, lalu misalkan nih presidennya diganti, apa untuk merubah undang-undang pajak tersebut itu harus ada persetujuan DPR lagi atau gimana Bang? Oke, terima kasih Mbak Novi. Jadi kalau seumpama presidennya berganti, contoh Pak Anies Baswedan, apakah PPN ini bisa diganti? Pasti bisa. Karena apa? Sesuai dengan apa yang ada di konstitusi kita, bahwa bisa dilakukan revisi undang-undang dengan cara menerbitkan perpu, peraturan pengganti undang-undang yang dilakukan oleh presiden dengan berkonsultasi kepada legislatif. Itu bisa menerbitkan perpu sambil menunggu draft rancangan untuk merevisi undang-undang tentang PPN itu. Dan ini bisa diperkuat oleh pernyataan dari PKS sendiri yang sampai saat ini, kemarin ketika pengumuman, PKS sampai saat ini tetap konsisten untuk tidak menyetujui kenaikan PPN itu. Artinya, kalau nanti Pak Anies Baswedan yang terpilih menjadi presiden, besar kemungkinan karena partai pengusungnya juga termasuk PKS yang tidak setuju PPN, itu bisa dibatalkan kenaikan PPN. Bahkan mungkin PPN bisa dikembalikan sebelumnya, yaitu sebesar 10%. Itu Mbak Novi. Oh iya Bang. Berarti tapi itu harus DPR harus ketok palu lagi gitu ya Bang untuk merubah revisi itu ya? Betul, tapi Presiden bisa mengambil langkah dulu dengan mengeluarkan perpu, peraturan pengganti undang-undang, sambil merancang draft untuk pengajuan ya pembatalan atau revisi undang-undang terhadap PPN itu yang 12% itu. Nanti legislatif akan mengesahkan kembali tentang undang-undang yang membatalkan kenaikan PPN 12% itu, Mbak. Oh gitu Bang. Nih aku tanya lagi, aku jadi banyak nanya nih. Nggak apa-apa, silakan. Ini Bang, aku mau tanya lagi nih, misalkan nih Pak Anies jadi presiden misalkan, lalu di dalam itu kan misalkan ada PDIP atau misalkan kayak koin selain pengusung Pak Anies gitu loh Bang. Nah, lalu partai-partai di DPR ini nih banyak yang tidak mendukung penurunan pajak ini, itu gimana tuh Bang? Apa bisa terrealisasikan pajak ini nggak naik gitu? Apabila DPR-nya banyak yang nggak setuju atau gimana tuh Bang?
Oke, kita urutkan lagi kronologis dari pengesahan undang-undang itu. Bukankah saya tadi sudah terangkan pengesahan undang-undang itu, draft pengajuannya yang mengajukan adalah dari pemerintah. Maka undang-undang yang diajukan oleh pemerintah itu bisa dilakukan penarikan itu dengan menerbitkan Perpu. Walaupun di dalam legislatif itu mungkin akan terjadi perlawanan ya, kalau seumpama koalisi Pak Anies Baswedan ternyata menolak itu ya. Itu bisa dilakukan dengan menerbitkan Perpu ya. Nanti itu akan bisa menjadi pengganti. Pasti akan ada perlawanan di legislatif. Tetapi sesuai dengan konstitusi kita, Presiden bisa mengambil langkah itu, penerbitan Perpu itu membatalkan. Karena kronologi dari kenaikan PPN 12% ini adalah pengajuan dari pihak pemerintah atau pihak eksekutif. Seperti itu, Mbak. Oh iya Bang, makasih banyak ya Bang atas pencerahannya nih, soalnya kan sekarang lagi inilah Bang, banyak juga dari kubu 02 tuh yang bilang, lah kok sekarang keluar-keluarnya baru sekarang lah, ini kan udah disahkan kan dari 2022, dan itu yang mengesahkan juga Caimin kan, bilangnya begitu kebanyakan kan. Ya, Nah itu makanya tuh ya kayak aku memang kuliahnya memang ekonomi, tapi kan aku tidak paham lah di dalam birokrasi itu tuh yang mengesahkan siapa segala macam, aku kan nggak paham ke situ gitu loh Bang. Jadi tuh aku tuh butuh pencerahan gitu, jadi ini sebenarnya gimana sih gitu, karena banyak sekali tuh statement ya kayak begitu Bang. Terus banyak yang bilang nih gimana nih anak abah nih penjelasannya nih, makanya cross check dulu apa segala macam, pada gitu kan. Nah gitu, makanya tuh aku tuh mencari ini Bang, pencerahan ini sebenarnya gimana sih apabila presidennya diganti, tidak keberlanjutan seperti ini nih, apa bisa undang-undangnya ini dirubah gitu aja sih Bang. Tentang Caimin, betul, Caimin itu sebagai pemimpin sidang, tetapi ingat legislatif itu sifatnya adalah kolektif kolegial. Artinya keputusan itu tidak bisa diambil, bahkan oleh pemimpin sidang pun tidak bisa mengambil. Itu adalah kesepakatan yang diambil secara majority consensus atau suara terbanyak saat itu. Ya, jadi Caimin itu sekedar administratif saja, ya cuma mengetok palu, ya tanpa persetujuan mayoritas konsensus majority di legislatif itu, ya tidak bisa disahkan. Itu yang pertama ya, jawaban kepada Caimin. Kalau saya akan balas dengan menohok sekali. Saya akan ceritakan kronologisnya. Kok nyalahan Caimin? Caimin kan legislatif. Kenapa tidak menyalahkan yang mengajukan? Kan yang mengajukan Pak Jokowi sebagai pemerintah. Gituin ya. Bukankah pengajuan itu berarti yang punya keinginan siapa? Berarti yang punya keinginan menaikkan itu pemerintah. Legislatif cuma sebagai jalan untuk mengesahkan. Apalagi legislatif bersifat kolektif kolegial. Jawab seperti itu pasti diam. Berdua, Mbak. Iya Bang. Terus menurut Abang nih, dengan pajak naik 12% ini sebenarnya nih untuk apa sih gitu? Urgensinya apa sih pajak ini naik 12% gitu? Sedangkan kita itu aja dari 30 tahun, selama 30 tahun itu pajak kita, PPN kita tuh 10% gitu. Kenapa? Ini cuma baru 4 tahun udah naik lagi nih Bang gitu. Ini nih apa sih urgensinya pajak naik 12% gitu? Dan ini dampaknya apa gitu Bang? Memang dampaknya kalau bagi masyarakat kan ya apa-apa mahal gitulah Bang gitu. Tapi kalau untuk pemerintah, apakah pemerintah bisa mengelola ini dengan baik? Apakah digunakan untuk pembangunan merata atau gimana menurut Abang? Oke, terima kasih Mbak Novi. Kritis pertanyaannya. Yang pertama adalah beban pembayaran hutang kita. Mohon maaf, saya turun dulu ya Bang ya. Mohon maaf ya, saya turun dulu. Udah ya. nih. Makasih Bang. Sukses.